Pagi-pagi bangun tidur langsung komen lagi. Aduh, berseliweran di beranda saya mengenai perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa nih, pagi-pagi nih jadi melek nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, em, emang ada seorang RK bisa gitu ya? Mungkin bisa juga, mungkin. Tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu loh. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama suami orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Ya. Ya, ini disclaimer dulu ya. Saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari sepengetahuan pasangannya. Ya enggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya apa si Kang Ridwan gitu. Karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu. Bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Istrinya Pak Ridwan itu cantik loh. Masa disamakan dengan perempuan seperti itu? Mohon maaf ya, kita tidak mengecilkan orang. Tapi saya nih, saya tidak suka dengan orang yang udah tahu tuh punya laki, tapi dia masih juga digebet gitu loh. Ya, mohon maaf ya, secara psikologis itu nggak benar, itu aja. Itu aja udah nggak benar. Garis bawahi ya, teman-teman semua di sini, para netizen yang budiman. Apapun itu yang namanya perempuan, kalau sudah ngerebut laki orang, itu udah nggak benar. Itu aja. Apalagi tampilannya kayak begitu. Mempertontonkan segala hal yang harusnya ditutupi. Please deh. Oke? Dia pengen tenar, dia pengen cari panggung. Udah deh, nggak usah dipikirin dia mau hamil kayak mau enggak, itu deritanya. Ya, mohon maaf ya, saya tidak membela perempuan walaupun dia perempuan. Tapi nggak usah deh bikin-bikin cerita kayak begini. Nggak bener, titik, itu aja. Oke? Nggak usah dipublish dan nggak usah dibesar-besarin ya netizen. Kesenangan dia bisa jadi harga jualnya lebih tinggi lagi. Ya kan? Udah. Udah, stop. Jangan diperpanjang netizen. Salam, Rita Gading. Guys, jujur ini gue agak sas yang ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang, saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call. Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan, ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandainya bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya, baik yang terasa atau tidak. Karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Ya nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu. Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa, lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa. Yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatuhnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Ngespil yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka?
Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-ani doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga yang di-DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau ngehujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Ridwan Kamil kena skandal sama salah satu model gitulah. Ini apakah real emang Ridwan Kamil selingkuh atau pengalihan isu politik? Secara logika, kalau si perempuan ini itu memang tujuannya untuk menjatuhkan Ridwan Kamil, nama baiknya, itu bisa dilakukan ketika dia calon gubernur Jakarta kemarin. Karena kan pada waktu itu elektabilitas dia paling tinggi nih. Kalau emang tujuannya untuk menjatuhkan nama Ridwan Kamil, harusnya dilakukan di pilkada kemarin. Cuman kenapa kok harus sekarang? Kenapa kok si perempuan ini itu menahan sampai memutuskan untuk di momen ini harus disampaikan ke publik gitu. Kasus ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan muncul di kala RUU TNI lagi naik, kemudian sekarang ada dui fungsi Polri, teror ke media, ke Tempo. Sebenarnya apa di balik kasus yang tiba-tiba muncul ini? Dari seorang sosok Ridwan Kamil, berita perselingkuhan pejabat dengan model, dengan artis, kemudian skandal dan lain-lain itu sangat gampang untuk mencuri perhatian mayoritas orang di Indonesia. Contoh nih ya, contoh. Pada waktu itu besar-besaran demo tolak RUU Pilkada. Nah, yang jadi bahan pengalihannya adalah kasus perselingkuhan antara Ziza, istrinya si Pratama Arhan, pemain timnas itu, dengan laki-laki lain. Nah, akhirnya dengan kasus perselingkuhan ini ingin mengarahkan mayoritas untuk lebih membahas tentang perselingkuhan ini daripada undang-undang pilkada. Dan itu terbukti dengan top hashtag di Twitter, Instagram, TikTok itu lebih banyak memberitakan, menginformasikan tentang perselingkuhan antara perselingkuhan Ziza dan Pratama Arhan ini dengan laki-laki lain gitu. Ya, jadi udah kebaca. Cuman kita nggak tahu seperti apa kejadiannya karena penyelidikan juga sedang berlangsung dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Gue sampai keluar kamar istri sah buat ngebahas yang lagi tantrum, ya kan? Masalah Pak Pejabat RK dengan yang lagi tantrum ya. Gue membahas ini sebagai CEO Empas Ani-Ani dan tidak melihat maksudnya kita sanain dulu lah kasus si Bapak RK itu. Pertama ya, ini mau sebagai sesama perempuan juga gak ada gue ibanya sebagai perempuan. Karena satu, dari kemarin dia menuntut keadilan, menuntut ina itu, tapi yang gue baca dari storynya karena dia worry si bapak itu berkasus, uang gak akan lancar lagi. Keadilan yang dituntut tuh apa? Dikawinin sirih atau apa? Dikasih harta gono gini gitu? Katanya nggak niat ada apa-apa segala macam. Hey, nih ya, gue nggak mau seuzon, tapi dengan adanya anak itu yang dibilang ya musibah lah ya setidaknya, itu tuh pecah telur gak sih buat lo? Ya nggak? Aji mumpung lah mengandung anak seorang pejabat, ya kan? Jadi bisa tuh nuntut keadilan lah, tanggung jawab lah, lalalalili. Kita emang nggak boleh ya, nggak boleh ngejudge orang dari covernya, apalagi ngeliat dari Instagram aja, ya. Tapi kan kita bisa ngebaca lah ya, gimana caranya orang berpenampilan itu menunjukkan dia seperti apa gitu loh. Sampai detik ini gue nggak paham keadilan yang dia tuntut tuh apa gitu loh. Buat apa? Kan itu juga resiko dari bagian pekerjaannya. Memang itu pekerjaannya gitu loh. Lu mau nuntut apa sih, Neng? Mau nuntut apa? Karena sampai detik ini gue sebagai tim istri sah tuh kayak nggak ada iba-ibanya juga ngeliat lo. Tuh juga kan lo dapet kan persenan dari bulanan yang dari kemarin. Toh di agama juga kalau misalnya di luar nikah juga kan bukan tanggung jawab bapaknya gitu loh. Coba kalau bapaknya bukan RK, ada keluar-keluar kayak gini? Nggak ada lah. Nih ya, makanya buat para brand, buat apa-apa nggak usah di endorse karena itu aji mumpung, itu yang dia mau, tenar.
keadilan bahwa Tuhan waktu pas lagi ngelakuin kayak gitu ya, dari bagian dari job lu itu, ingat lu sama Tuhan. Gue kasihan sama bininya, lu yang jobnya kayak gitu nggak pantas dapat keadilan, tau gak sih? Apalagi menuntut keadilan seolah-olah tuh cewek yang terhormat. Udah deh. Saya tuh penasaran kenapa seseorang menjadi pelakor gitu ya. Saya tuh mikirin ini gara-gara ada beritanya Ridwan Kamil dibilang berselingkuh dan wanita yang jadi selingkuhannya tuh speak up gitu ya, karena katanya menuntut keadilan untuk anaknya. Tapi dari pihak Ridwan Kamilnya sendiri itu sudah melakukan klarifikasi dan ya mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita juga nggak boleh menuduh ya kan, tapi seandainya ini benar, ya gimana ya, kalau dari Ridwan Kamil ini kita udah tahu lah ya, berarti dia ini kan hanya penampilannya aja yang alim tapi kelakuannya enggak. Cuman sebagai wanita saya tuh berpikir dari sisi si pelakornya gitu loh, dan mungkin ini juga untuk pelakor-pelakor di luar sana gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kalian tuh jadi pelakor? Yang saya bingung juga tuh banyak juga laki-laki itu yang selingkuhnya sama perempuan itu yang jauh di bawah istrinya gitu. Tapi saya perhatikan gini loh, wanita-wanita yang jadi pelakor, kalian itu adalah manusia yang tidak punya value dalam hidup kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri kalian. Nah, energi yang seperti itu ya, orang-orang yang tidak bisa menghargai dirinya ini, yang jual murah inilah yang hanya dipakai untuk bermain-main sama laki-laki. Tapi laki-laki ini sendiri dia itu untuk pilih pasangannya, dia mau wanita tuh yang punya harga diri, wanita yang bisa jaga dirinya, dan wanita juga yang bervalue gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya yang rugi tuh kalian para pelakor. Oke lah istri sah itu sakit hati, tapi kalian itu yang para pelakor ini ya, kalian tuh cuma dapat ampas. Rumahnya yang mewah dia tidurin sama istri syahnya. Udah gitu harta-harta bendanya dia yang lainnya dia sharing sama istri sahnya. Paling dari sisa-sisa hartanya itu yang masih bisa dia spend untuk hura-hura, itu yang dikasih buat kamu. Jadi kamu tuh hitungannya tuh dapat ampas. Itu pun mereka tuh nggak mungkin spend yang gila-gilaan untuk kamu, karena ya mereka tuh hanya mau ada timbal balik juga dari kamu. Nggak ada ketulusan. Kamu tau nggak kenapa mereka itu, laki-laki itu mau jadi selingkuhanmu ya para pelakor ya? Karena mereka ngeliat kamu tuh murah. Jadi mudah untuk didapatkan, mudah juga untuk dilepeh. Giliran ada masalah, ya dia pasti akan tetap pilih bini aslinya dan kamu yang dilepeh. Mau kamu bilang hamil kayak punya anak kayak dan lain sebagainya gitu loh. Dia pasti akan tetap pilih bini aslinya. Dan biasanya kalau dalam satu rumah tangga yang suaminya itu selingkuh ketahuan, terjadi perceraian itu karena istrinya yang benar-benar udah nggak mau dan mau minta cerai. Kalau dari pihak lakinya kemungkinan besar justru ingin mempertahankan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa laki-laki itu kalau dia selingkuh dengan wanita yang memang murahan dan mau gitu ya, yaitu karena mereka cuma iseng namun dia tetap mempertahankan bininya. Dari hal ini aja kalian para pelakor tuh harusnya bisa mikir, berarti value kalian tuh tidak ada di mata orang-orang itu gitu loh. Apalagi di mata wanita-wanita yang memang sebagai istri syah dan menjaga harga dirinya. Gimana kalau diubah aja polanya? Kalian mulai meningkatkan value diri kalian, hargai diri kalian. Sayangi diri kalian supaya nanti kalian bisa dapat pasangan yang baik. Karena perselingkuhan itu sebetulnya terjadi kan karena kedua belah pihak. Kalau kamu sebagai wanita juga tidak buka diri, laki-laki mau maju sebanyak apapun, segencar apapun dia maju, ya nggak akan bisa kan masuk gitu loh ya. Tapi kalau kita sebagai wanita justru kita sudah tahu itu laki orang, kita turunin harga diri kita izinkan dia masuk, disitulah kamu hanya akan dilepeh nantinya. Ada Gundik Speak Up minta keadilan, katanya punya anak dari pejabat kita berinisial Ridwan Kamil. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan dalam bekerja? Mari kita bahas guys. Ini kita sedang memasuki waktu Indonesia bergosip ya. Jadi lagi rame banget ada selebgram berinisial Lisa Mariana. Dia mengaku sudah memiliki anak dari hubungan 4 tahun lalu dengan pejabat kita berinisial RK. Guys, kita sepakat ya, se-Indonesia memanggil dia Gundi karena kenapa? Dia berhubungan sama laki orang. Tentunya netizen Indonesia geram banget sama mbak ini. Kok bisa-bisanya seorang Gundi minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada suami orang yang jelas-jelas dia itu punya istri sah gitu. Apa tidak dipertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ketika dia berhubungan dengan suami orang yang sudah punya istri sah gitu kan? Ini judulnya Mbak jualan, Bapak beli gitu. Dan dijawablah sama Mbak Lisa ini, dia bukan mau viral atau mau merusak hubungan pejabat ini sama keluarganya, melainkan dia mau meminta keadilan untuk anaknya gitu kan. Mungkin keadilan dinafkahi ya, karena dia bilang selama 4 tahun ini tuh dia lancar dinafkahi, tapi akhir-akhir ini tuh DM aja nggak direspon sama bapak gitu. Tapi tenang, dari pihak laki-lakinya sudah melakukan klarifikasi di sosial medianya guys. Ini dia.
Pihak RK mengatakan bahwa berita yang beredar beberapa hari ini adalah hoax alias fitnah. Guys, beliau bilang dia hanya bertemu sama si Mbak Lisa ini 1 kali dan itu hanya ngomongin tentang perkuliahan. Jadi si RK ini tuh ngebiayain si Mbak Lisa ini kuliah, guys. Wah, gila sih. Kasus perselingkuhan politikus ini bener-bener bikin gue shock. Tapi satu sisi, udahlah nggak kaget soalnya kan dia pejabat ya. Tapi brandingan dia selama ini tuh loh sebagai seorang yang family man, sang istri dan anak, dan masalahnya diduga selingkuhnya sama yang kayak gitulah ya. Nah, kalau kasus perselingkuhan ini gue nggak bisa santai, say. Gue paling nggak bisa santai kalau ngomongin kasus perselingkuhan. Cuman ya, the harsh truth ya, kalau dalam kasus perselingkuhan itu 90% pasti ceweknya yang disalahin. Walaupun memang di kasus ini dua-duanya pasti salah ya. Tapi kayak yang sekarang speak up duluan kan Gundiknya. Dimana dia udah tahu politikus ini udah punya istri dan anak, tapi masih aja berharap tanggung jawab. Tapi gue di sini lebih mau nge-highlight perlakuan dari lakinya aja. Walaupun tetap dua-duanya salah, tapi lakinya, Pak, Anda gimana sih ingin berkata kasar, tapi aku takut UITE. Terus politikus ini verifikasi secara tertulis di Instagramnya. Yang gue lihat, dia cuman menyangkal anak si Gundik ini bukan anak dia. Tapi dia tidak menyangkal dia tidak berselingkuh sama si Gundik ini. Cuman bilang, saya ketemu dia 1 kali, dia juga udah hamil waktu itu. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi nih bukti-buktinya dari si pihak Gundik, gue tetap gak bisa bela lu, jadi lo tetap gue panggil Gundik ya. Gue lihat di story dia, ada bukti video callan diduga sama si politikus ini, dan juga ada bukti DM kesannya si Gundik ini lagi chat-chatan sendiri. Gue paling tahu nih cowok modelan begini nih, gue paling tahu. Gue juga dulu pernah di chat sama cowok-cowok modelan begini nih. Posisinya gue nggak tahu apakah udah punya istri, apakah udah punya pacar, apakah dia deket sama banyak cewek. Tapi template-nya dia chat onjong lebar, terus kita bales, terus abis itu dia unsend semuanya. Tuh tahu model-model laki begini. Jadi kalau misalnya udah lihat ada bukti DM, ya kayak nih cewek ngomong sendiri, nah itu pasti iya tete. Dulu yang gue suka banget ikutin beliau, tweet dia di Twitter, cara dia berbaur dan masyarakat, gue tuh suka banget karena dia super Gen Z. Tapi setelah kasus ini terbongkar, jadi kayak oh ya udahlah, you're just like another pejabat dengan segala kekuasaan, privilege, money yang Anda punya, Pak, cukup buat kami kecewa. Tapi semoga itu tidak benar ya, Pak. Semoga saja itu tidak benar. Karena nggak dinafkahin, sekarang Ani-Ani itu ngebongkar hubungan gelapnya, ya kan, dengan mantan gubernur. Ya sebenarnya memperjuangkan hak anak itu bener, ya kan. Tapi kan sebenarnya lu udah tahu tuh resiko, ya kan. Lu udah tahu tuh resiko kalau jadi Ani-Ani gitu loh. Ya di mana-mana kalau itu laki sama istri sahnya aja nggak selingkuh, terus lu mau ngarepin apa? Ya kan, mengharapin apa? Ya itu udah bagian dari resiko gitu. Ridwan Kamil, sumpah kalau ini bener ya, gue kecewa banget sama lu karena gue ngefans banget sama lu, cok, dari dulu anjir. Maksudnya ini orang bener-bener lucu banget, udah gitu romantis banget sama istrinya, pokoknya bener-bener panutan banget. Tapi kenapa harus ada kasus kayak gini? Tadinya gue mencoba untuk berpikir nggak mungkin seorang Ridwan Kamil kayak gini, nggak mungkin. Tapi dia ada buktinya, cok. Itu orang ada buktinya anjir. Kalau ini bener ya, sumpah gue nggak kebayang betapa sakitnya si ibu cinta. Semakin klarifikasi, semakin kita bertanya-tanya gitu ya. Klarifikasi bukan jelas, semakin bertanya-tanya nih gue nih. Maksudnya gini, Pak, ini kan katanya fitnah keji bermotif ekonomi, yang dimana pembahasannya itu cuma 1 kali pertemuan membahas mengenai beasiswa. Tolong di-spill gitu loh, Pak, ini beasiswa apa gitu, karena ini bahaya banget dan serem banget. 1 kali pertemuan langsung bisa ngeklaim punya anak, Pak. Itu beasiswa seperti apa, Pak? Hashtag beneran bertanya dan juga pengen beneran menghindari gitu ya, karena di beasiswa bahaya banget gitu kan. Kebetulan gue masih kecil jadi nggak paham hal-hal kayak gini, 2 tahun 5 bulan lah usia gue. Lalu Pak ya, mengenai bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan tuh Pak, boleh di-spill nggak sih Pak? Apa sih itu Pak? Karena kita semua bertanya-tanya di sini dan kita masih percaya dengan Bapak gitu. Karena bapaknya juga sudah menggunakan tim hukum gitu kan ya. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga fitnahnya itu beneran fitnah gitu ya Pak. Dan please banget dikasih tahu gitu ya, itu beasiswanya apa Pak? Saya pengen menghindari beasiswanya Pak. Takut Pak 1 kali ketemu bahas beasiswa bisa ngaku punya anak.
Dan yang terakhir gitu ya karena sudah lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya Pak ya. No hard feeling di sini, tapi cuman kayak mengeluarkan opini saja. Oke, peace, love and gaul. Dan akhir kata gitu ya Pak, kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue juga pengen mohon maaf lahir batin. Ini no hard feeling ya Pak, tapi serius penasaran aja dengan beasiswanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and gaul. Semoga masalahnya cepet selesai. Dari kasus perselingkuhan yang lagi rame sekarang RK sama si L, aku tuh cuma mau menyoroti satu hal. Kok bisa ya istri sahnya ini tuh masih tetap tenang dan santai, nggak koar-koar. Padahal sebagai istri sah, beliau tuh punya hak untuk marah-marah, untuk mengungkapkan kekesalannya, tapi beliau lebih memilih diam dan tenang untuk menanggapi semua ini. Salut banget sama istri sahnya karena beliau masih tetap bersinar dengan karir dan pendidikannya. Walaupun mungkin di belakangnya beliau juga kesel, pengen marah, pengen teriak-teriak, tapi menurut aku dengan cara seperti ini udah bener banget. Dan aku juga belajar satu hal, kita nggak perlu buang-buang energi cuma buat orang yang mau nyakitin kita. Walaupun kita juga belum tahu kebenaran tentang kasus ini, aku cuma bisa berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai. Dan satu lagi, walaupun kita sudah menikah, sebagai perempuan kita tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Buat jaga-jaga takut suami kita diambil pelakor atau diambil sama Tuhan. Gak usah pada bingung kalian kenapa selingkuhannya Pak RK bentukannya kayak gitu. Ketika nenek tadi bekerja dengan baik, tercantol lah ya kan. Jadi untuk istri sah banyak-banyak berdoa untuk suaminya agar terhindar dari mara bahaya nenek sihir tadi ya kan. Jadi kan gak usah bertanya-tanya, kok bisa, kok mau sama si ini gitu. Neneknya bekerja dengan baik.